Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamuna 'alaina bi'ilmin nafi' wa 'amalin salih wa yafaqihna fid din waftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Ahibati fillah, para santri yang saya muliakan, saya banggakan, saya cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengumpulkan kita di surganya dan menjauhkan kita dari ancaman nerakanya. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Kita sudah masuki bab ke-64. Ya, dalam bab ini Syekh hanya membawakan satu dalil saja. Ini bab tentang qala muallif rahimahullahu taala babu ma jaa fi iqsami. Saya ulangi, babu ma jaa fil iqsami 'ala Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang berbicara tentang ya orang-orang yang bersumpah, ya orang-orang yang bersumpah terhadap Allah. Dia bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh mendahului Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud bab ini ya kita diharamkan mendahului bersumpah, mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam bersumpah. Baik. Dalilnya dari sahabat Jundub, ya, An-Jundub bin Abdullah radhiyallahu an. Dari sahabat Jundub bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik, sebelum kita bacakan dalil, sebagaimana yang dituliskan oleh Syekh di sini adalah apa hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Nah, munasabatu zikri hadzal babi fi kitab Tauhid, hubungannya adalah al-iqsam, ya, al-iqsam 'ala Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bersumpah terhadap Allah Subhanahu wa taala idza kana 'ala wajhil hajari Allahi fahuwa munafin li tauhidi. Ya, masyaallah ya. Jadi bab bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala ini terdapat larangan. Ya. Terdapat larangan. Kapan dilarang? Iza kana ala wajhi al-hajar, jika mengandung larangan Allah Subhanahu wa taala. Jika mengandung atau jika terkandung dalam sumpah tersebut yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan, maka fahuwa munafin li tauhid. Ini berlawanan dengan atau bertentangan dengan tauhid. Jadi mengandung larangan kepada Allah untuk dilakukan. Dia mendahului Allah dalam sumpah, itu yang dilarang. Li'annahu min su'il adab. Nah, ini karena alasan dilarangnya karena dia buruk adabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, enggak baik adabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan dilarang. Ma jaa fi iqsami 'ala Allah, maksudnya adalah minal adillah 'ala tahrimi dzalik. Ya, maksud ma jaa fil iqsam itu adalah dalil-dalil yang berbicara akan larangan, akan haram bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kemudian kita baca dalilnya, ya, dari sahabat Jundub bin Abdullah. Masya Allah, ini hewannya banyak sekali ya.
mengganggu konsentrasi ini. Ya Allah, jauhkanlah ya binatang ini ya Allah dari hal-hal yang mengganggu kami dalam menyampaikan risalahmu. Baik, dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun. Nabi SAW bersabda, seseorang pernah berkata, wallahi demi Allah, la yaghfirullahu li fulanin, demi Allah, Allah enggak ampuni si fulan. Baik. Dia sudah tahu ketimbang diri Allah, mendahului Allah dalam sumpah. Demi Allah, fulan tuh enggak diampuni oleh Allah. Tahu dari mana dia enggak diampuni? Ya. Tahu dari mana dia enggak diampuni? Maka di sini kita dapat faedah, akhwat. Kalau bersumpah, ya, kalau memang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, bahwasanya fulan itu enggak diampuni, maka kita sumpah dia tidak diampuni. Apa contohnya, akhwat? Kita bersumpah, demi Allah, orang yang musyrik itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dia bertaubat. Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh, akhwat. Kan Allah sudah mengatakan, sesungguhnya orang musyrik, orang yang berbuat syirik, dosanya tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah dan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Baik, kalau sumpah seperti ini, maka hukumnya boleh, Allah yang membolehkan. Baik. Jadi bersumpah larangan di sini adalah ya, tidak ada Allah dan Rasulnya menjelaskan bahwasanya orang itu tidak diampuni. Baik. Jadi seorang ini berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulanin, demi Allah orang ini tidak akan diampuni oleh Allah. Faqala Allah azza wa jal, maka Allah Subhanahu wa taala membantah dia. Allah Subhanahu wa taala membantahnya. Apa bantahan Allah? Man dzal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulanin? Siapa orang yang mendahului saya tadi? Mana orang yang mendahului saya tadi? Kok dia berani-beraninya mendahului saya dalam hal sumpah? Ya, kata Allah, siapakah orang yang bersumpah mendahuluiku bahwasanya aku tidak mengampuni si fulan? Nah, kalau terjemahan letter-letternya begitu. Tapi maksud di sini adalah mana orang yang sudah berani mendahului saya? Kok berani-beraninya dia bersumpah terhadap seseorang bahwasanya orang itu tidak diampuni? Kok dia mendahului saya? Maka inni qad ghafartu lahu, sungguhnya saya telah mengampuni dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dia. Mengampuni siapa? Mengampuni orang-orang yang berdosa tadi. Sungguh Allah dibantah oleh Allah, justru kebalikan. Orang yang dikatakan tidak diampuni dosa tadi, justru Allah yang akan mengampuni dosa orang yang berdosa tadi. Adapun orang yang menuduh tadi, bersumpah mendahului Allah tadi apa? Wa ahbattu amalaka. Wa ahbattu amalaka. Dan menghapus, dan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar aku telah menghapus amalan orang-orang yang menuduh orang tadi tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kata saya di situ manzal lazi ay istifhamul inkari. Ini Allah bertanya tapi maksudnya mengingkari. Ya ta'alla alayya ay seseorang bersumpah wal aliyatu bi tasydidil ya. Ya, ya-nya itu di wa aliyatu di tasydidnya ya. Maksudnya adalah bersumpah. Maksudnya adalah ini sumpah.
Ahbatat amalaka ay ahdartuhu, ya. Saya hapus amalan dia, maksudnya adalah saya tidak akan menerima amalannya, tidak akan menganggap amalannya itu. Ya. Wa fil hadis, dalam hadis yang lain dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anna qaila rajulun 'abidun. Ya, dari dalam hadis Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah mengatakan, ya, anna, bahwasanya al-qail, yang berbicara tadi, rajulun 'abidun, itu adalah seorang abid. Abid apa? Ahli ibadah. Yang berbicara tadi siapa? Orang yang mengatakan si fulan tidak akan diampuni Allah. Itu orang ahli ibadah. Ya, orang ahli ibadah tapi enggak memiliki ilmu. Ini orang-orangnya dibinasakan oleh Allah, celaka. Orang ibadah, semangat ibadah tapi tidak memiliki ilmu. Sama seperti orang yang telah membunuh 100 jiwa. Ya, karena dia mengadu kepada atau mencari solusi, ada enggak pintu taubat bagi saya karena saya sudah membunuh 99 orang. Ditanyanya kepada ahli ibadah. Ya, ternyata katanya apa? Udah, pintu taubat enggak ada lagi untukmu. Cukup sudah. Ya, akhirnya lehernya juga ditebas oleh orang tadi, genaplah 100 orang yang dibunuhnya. Kemudian dia bertanya kepada ahli ilmu, orang yang berilmu, apakah ada pintu taubat untuk saya? Maka jawabannya ada. Ya, itulah bedanya orang yang ahli ibadah, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ada, akhirnya dia diperintahkan untuk hijrah, mencari tempat yang lebih baik. Ya, sebelum sampai di tempat yang lebih baik, kemudian Allah mencabut nyawanya, kemudian dikirimnya malaikat kepadanya, hingga akhirnya dua malaikat tersebut berdebat antaranya mana yang lebih mendekati, apakah arah tempat yang lebih baik atau tempat yang buruk. Kemudian setelah diukur ternyata dia tempatnya tempat dia meninggal itu lebih mendekati ke tempat yang lebih baik. Nah, sehingga ya Allah berikan rahmatnya kepada dia. Nah, diampuni dosanya. Ini bahaya kalau kita bertanya kepada orang yang enggak ngerti ilmu. Qala Abu Hurairah. Ya, sebelumnya ada catatan kaki di situ. Nomor 2. Ya. Faqad rawa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 2901. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW qala, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana rujulani fi bani Israila mutawakhiyaini. Adalah dua orang dari Banu Israel mutawakhiyaini. Mutawakhiyaini ini mereka saling bersaudara, ini kakak adik, saudara kandung. Ya. Dua orang dari kalangan Bani Israel, mereka bersaudara kandung. Fakana ahaduhuma yuznibu wal akharu mujtahidun fil ibadah. Ya. Boleh jadi kakaknya ini atau adiknya, salah satu di antara keduanya ada yang berdosa dan salah satunya atau yang lainnya ini mujtahid. Mujtahid fil ibadah. Ini orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah. Ya. Atau adik atau kakak, boleh salah satu di antara keduanya. Yang satu atau taruhlah kakaknya ini ahli ibadah, yang satunya berlumur dosa, banyak melakukan dosa. Fakana la yazalu mujtahidun yaral akhar ala zambin fayaqul. Maka suatu ketika ya orang atau kakaknya ini atau adiknya ini ahli ibadah ini melihat saudaranya ini berlakukan dosa, apa yang dikatakan kepadanya? Fayaqul aqsir. Bahasa kitanya, woi berhentilah, ya kan? Ya. Kara jawaang berdosa, kara jawaang mah.
Nah, itulah keluar bakso Padangnya. Ya. Orang-orang tuh akan bertanya, Ustaz ini orang Jawa apa orang Padang? Aku ini wong Jawa. Ora, aku ini wong Padang. Yang benar piye San? Ya sekaratmu. Nek wong Padang ya iso, nek wong Jawa ya iso sithik-sithik wae. Jadi apa yang dikatakan? Ya ini intermezzo saja, akhwat. Kakak adik tadi melihat saudaranya ini banyak melakukan dosa, kemudian dikatakan kepadanya apa? Berhentilah, ya, cukuplah. Ya. Maka fawajadahu yauman ala dzambin faqala lahu. Satu hari atau pada suatu hari ditemui lagi atau dijumpai lagi saudaranya ini melakukan dosa. Dikatakan lagi kepada saudaranya, faqala lahu aksir, tolonglah berhenti ya Allah. Kok kamu ini ngeyel sekali, saya katakan ya. Udahlah, stoplah dosamu itu, berhentilah. Kemudian apa yang dijawab oleh saudaranya tadi? Faqala, ya, khallani wa rabbi. Apakah engkau ini menjadi pengawas saya? Bukan. Khallani wa rabbi, biarkan saya berkhalwat dengan Rabb saya. Biarkan saya berdua-duaan ya dengan Rabb saya. Ya. Abu ista alayya raqiban, apakah kamu itu diutus oleh Allah untuk mengawasi saya? Nah, ini pertanyaan siapa? Pertanyaan saudaranya yang berlumur dosa. Kamu ingin jadi mata-mata saya ya? Apa kamu disuruh oleh Allah? Apa kamu diutus oleh Allah untuk menjadi mata-mata saya? Faqala, dia mengatakan, wallahi, saudaranya yang banyak ibadah tadi mengatakan, wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu laka wa la yudkhilukal jannata. Masya Allah. Ya, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampunimu. Sesungguhnya Allah tidak akan memasukimu ke dalam surga. Faqabada arwahuma. Kemudian Allah mencabut arwah, mencabut nyawa kedua mereka. Kakak adik tadi dicabut nyawanya. Fajtama'a inda rabbil alamin. Kemudian kedua mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala li hadzal mujtahid, maka Allah berkata kepada orang yang mujtahid tadi, orang yang banyak ibadah tadi, sungguh-sungguh ibadah, akuntu bi aliman? Orang mujtahid, apakah kamu lebih tahu ketimbang saya? Ya, au ala ma fi yadi qadiran? Atau kamu itu lebih mampu melakukan apa yang ada di tangan saya? Apa? Kamu berani sekali ya mendahului saya ya, bahasa kitanya gitu. Kamu lebih paham ya ketimbang saya ya. Kamu berani sekali kamu mendahului saya ya, bahasa kitanya gitu. Terjemahan bebasnya. Wa qala lil muznibi. Allah berbicara kepada orang yang berdosa. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada orang berdosa tadi? Idhab, pergilah kamu. Fadkhul jannata bi rahmati, masuklah engkau ke dalam surgaku dengan rahmatku, katanya. Masya Allah. Kok semangat sekali, Ustaz? Kita nggak tahu ini. Wa qala lil akhar. Ya, dan Allah berkata kepada kakaknya tadi atau adiknya yang taat ibadah tadi, izhabu bihi ilan nar. Pergilah kamu ke neraka Allah Azza wa Jalla. Ya. Insyaallah ya. Ya, hadis ini ya menunjukkan kepada kita ya, jangan pernah kita mendahului sesuatu ya yang bukan didahului oleh Allah. Jangan pernah ya sok belagak mendahului Allah. Ya. Itu pondoknya itu berapa lama pondoknya? Paling sebulan, 2 bulan selesai itu. Nggak lanjut lagi itu. Masya Allah, subhanallah. Berani sekali Anda ngomong begitu ya. Ya. Kamu nikah dengan dia. Ya. Saya sudah bilang jangan nikah dengan dia. Kalau kamu nikah dengan dia paling berapa lama itu nikahnya? Sebulan, 2 bulan cerai itu.
Berani sekali engkau menduakan Allah ya. Berani sekali engkau mendahulukan Allah ya. Apakah yang menceraikan seseorang itu ada di tanganmu? Apakah yang menghancurkan, berhenti sebuah sekolah pondok pesantren ada di tanganmu? Apa jawabannya? Ini orang-orang binasa. Ya. Orang-orang yang dibinasakan oleh Allah. Ya, sebab akibatnya orang-orang yang mendahului Allah, Allah lemparkan dia ke dalam neraka. Itu ancamannya. Jangan pernah sama sekali mendahului ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekolah kita Masya Allah ya, meskipun ada orang yang melecehkan, menghina seperti itu, bismillah. Ma kana lillahu wa yabqa. Apa saja yang dibangun karena Allah, insya Allah jamin dia akan tetap kokoh insya Allah. Kita berdoa kepada Allah. Ya. Orang-orang yang mengucapkan kalimat seperti itu, wallahu a'lam apa maunya. Nah, ini teguran bagi Anda yang mendengarkan video ini ya. Ceramah ini atau kajian ini. Kok sana perginya? Ya, sangat tepat ya pembahasannya. Siapapun lah ya yang sampai kepada mereka, orang-orang yang mendahului Allah, sok tahu ketimbang Allah binasakan dia. Ini kalau orang ini contohnya sok tahu masalah urusan pengampunan. Memang mengampuni itu kamu. Yang mengampuni dosa seorang memang kamu. Oh enggak. Loh terus kenapa engkau mendahului Allah? Orang yang berdosa saja, tapi ada amalan rahasianya, maka dengan amalan tersebut mengantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita bermudah-mudahan dalam hal dosa. Ini adalah permisalan saja. Hadis ini berbicara tentang enggak bolehnya, haramnya mendahului Allah. Nah. Baik. Kemudian ada lagi tuh dari sahabat Abu Hurairah juga. Ya, takallama bi kalimatin au baqat dunyahu wa akhiratahu. Masya Allah, ini lebih ngeri lagi nih, Masya Allah ya. Dari sahabat Abu Hurairah. Ya. Takallama, engkau berbicara dengan sebuah kalimat yang dengan kalimat tersebut au baqat dunyahu, Allah hancurkan duniamu, Allah hancurkan akhiratmu. Ngeri ya, Pak. Sangat mengerikan. Dia berbicara dengan sebuah kalimat, namun justru kalimatnya itu akan menghancurkan dunianya, akan menghancurkan akhiratnya. Nah, ada catatan kaki juga di situ. Faqad akhrajat Tirmizi, ya dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dengan nomor hadis 2320. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yatakallamu bi kalimatin min ridwan, yatakallamu bi kalimatin ma yadhunnu an tablugha ma balagat, yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumi yalqahu. Sesungguhnya seseorang berkata dengan sebuah kalimat, sementara dia mengira bahwa kalimat yang diucapkannya akan berakibat seperti itu. Niscaya Allah akan mencatat, ya. Niscaya Allah akan mencatat apa yang dicatat. Ya, niscaya Allah akan mencatat keridoannya, ya. Niscaya Allah akan mencatat. Sebentar. Saya ulangi lagi. Sesungguhnya inna rujula la yatakallam bi kalimatin, sesungguhnya seseorang dia berbicara dengan sebuah kalimat, ya, atau sebuah ucapan. Ma yazunnu, apa yang dia tidak menyangkanya atau tanpa dia menyangka kalimat tersebut, antablugha ma balagat, antablugha ini mencapai apa yang mestinya dicapai.
Ya, saya terjemahkan letter like dulu. Yaktubullahu lahu biha. Maka Allah akan mencatat baginya ya sebab kalimat itu. Ya. Sakhatahu ila yaumil yalqah. Kemudian kemurkaan Allah kepada dirinya hingga hari kiamat menemui Allah. Ya. Jadi ini bahaya. Hadis ini berbicara tentang bahayanya ya mengucapkan sebuah kalimat. Bahayanya lisan. Lisan yang diucapkan kalau lisannya itu buruk atau mendahului Allah, maka kemurkaan Allah akan menjumpainya, akan menemuinya di hari kiamat. Nah, itu maksudnya. Ya. Hati-hati dengan lisan. Ya, waspadalah. Ya, waspadalah Anda kepada lisan-lisan kotor, menjijikkan. Masa orang panjang jenggot kok perkataannya corok kayak begitu. Masa celana cingkrang kok perkataannya kayak preman pasar begitu. Ya. Kalau dalam hadis 100 bagaimana bunyi hadisnya, akhwat? Innal abda la yatakallamu bi kalimatin Nah, apa artinya itu? Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan sebuah kalimat, dia akan masuk ke dalam jurang api neraka sejauh hati-hatilah lisan itu. Ya, apa yang Anda banggakan dengan lisan yang jelek itu? enggak nih termezzo saja. Ya. Tapi ada juga hadis yang berbicara tentang orang-orang yang menjaga lisan atau menjaga menjaga di antara dua paha. Apa hadisnya? Jadi 100 juga atau tidak ya? Dilupakan saya. Ya. Dalam sebuah hadis Allah mengatakan man waqahu Allahu syarra ma baina lihyai atau lahyaihi wa syarra ma baina rijlai dakhala jannah. Siapa yang menjaga di antara dua rahang. Dua rahang ini apa? Lisan. Mbak nih lisan. Ya, kok gitu amat ngomongin lisan, Mbak? Lisan. Ya, siapa yang menjaga dua lisan dua rahang ini, lisan. Kemudian menjaga di antara dua rahang, di antara dua paha. Ini bahasa kitanya adalah bahasa kitanya yaitu. Bahasa kitanya yaitu. Itu loh. Maka jaminannya adalah janji Allah adalah masuk ke dalam surga. Naam. Selesai sudah ini hadis. Jadi makna secara global hadis ini apa? Al-makna ijmaliyu lil hadisi. Makna secara global dari hadis. Nabi SAW, subhanallah, ada azan akhwat. Ya. Kok panjang sekali ya? Dari dalam hadis ini Nabi SAW mengkhabarkan ya tentang peringatan atau hati-hati dari mengucapkan sesuatu atau bahayanya lisan. Jangan pernah mendahului sumpah, ya jangan pernah mendahului Allah dalam hal sumpah atau jangan pernah mendahului Allah dalam bertindak atau berbuat. Siapa yang mendahului Allah, maka Allah ancam mereka dengan kebinasaan, kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Baik, hubungan hadis ini dengan bab annahu yadullu ala tahrimil iksa'imi alillah ala wajhil hajar ala Allah wal ijabi binafsi wa zalika an-naqsu fit tauhid. Dalam hadis ini ia menunjukkan haramnya bersumpah mendahului Allah
Karena ada peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kita selalu menjaga diri. Karena kalau kita bersumpah dari Allah ini akan mengurangi tauhid. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, tahrimul iksami 'ala Allah illa idza kana 'ala wajhi husni dhanni bihi wa ta'mili khairi minhu. Ini haramnya bersumpah mendahului Allah kecuali dalam bentuk husnuzon kepadanya dan mengharapkan kebaikannya. Kemudian yang kedua, wujubul husni adab ma'allah. Wajibnya kita beradab yang baik terhadap Allah. Yang ketiga, syaddul khataril lisan wa wujubil hifzihi. Bahayanya lisan atau bahaya besar akibat lisan dan wajibnya kita menjaga lisan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini saja. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bismillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.